Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Perkenankan hamba-Mu, ya Bapa, masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Perkenankan hamba-Mu, ya Yesus, sujud menyembah dalam kekudusan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Bersama para malaikat ku sujud menyembah. Sujud menyembah. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, kami ada di hadapan Bapa. Kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu. Kami mau menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami, menyampaikan isi hati-Mu ya Bapa kepada kami lewat firman yang akan kami dengar. Kami mohon belas kasihan Bapa menguduskan kami supaya berada di hadapan-Mu ya Allah. Kami ada dalam keadaan kudus, layak dan berkenan oleh karena pengampunan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami siapkan hati untuk menerima firman Tuhan saat ini. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada umumnya manusia akan selalu merencanakan atau merancangkan segala sesuatu yang mereka anggap itu baik untuk hidup mereka. Artinya di dalam hal ini, mereka anggap apa yang mereka rencanakan itu
atau apa yang mereka rancangkan itu akan mendatangkan kebahagiaan bagi kehidupan mereka. Artinya mereka bisa menikmati hidup sesuai dengan apa yang mereka inginkan, saudaraku. Karena manusia pada umumnya memiliki filosofi hidup selama masih hidup di dunia ini. Biarlah kita menikmati hidup ini. Sebab hidup di dunia ini hanya satu kali. Saudaraku, filosofi hidup seperti inilah yang dimiliki oleh orang-orang dunia pada umumnya. Jadi yang mereka pikirkan adalah bagaimana mereka bisa hidup menikmati kesenangan hidup dunia ini sebelum pada akhirnya masa hidup di dunia ini berakhir. Saudaraku, dengan filosofi hidup seperti itu, kita bisa melihat bahwa manusia selalu merencanakan atau merancangkan segala sesuatu yang mereka pandang baik untuk hidup mereka selama mereka masih hidup di dunia ini, tanpa pernah memikirkan bahwa kehidupan di dunia ini bukan kehidupan yang sesungguhnya. Justru kehidupan yang sesungguhnya itu adalah ketika nanti manusia berada di balik kematian atau setelah berada di kekekalan. Di kekekalan itu adalah kehidupan yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, kita tidak boleh memiliki standar hidup yang sama seperti orang-orang dunia pada umumnya. Karena orang dunia pada umumnya mereka berpikir bagaimana bisa menikmati hidup hari ini selama masih hidup di dunia ini. Itu yang dipikirkan. Jadi mereka berpikir nikmati hidup saja hari ini sebelum mereka akan menghadapi kematian. Saudaraku, pandangan hidup seperti ini akan membuat ada begitu banyak orang terjebak di dalam cara hidup yang salah. Karena yang orang kejar itu adalah kesenangan hidup hari ini, bukan kesenangan hidup di kekekalan. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, kita tidak boleh terjebak di dalam filosofi hidup yang salah. Orang percaya harus berpikir bahwa kehidupan yang sesungguhnya itu bukan kehidupan hari ini. Kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Jadi kalau kita terjebak di dalam rancangan hidup untuk menikmati kehidupan hari ini, maka kita tidak akan pernah mempersiapkan atau merancangkan masa depan kehidupan kita di kekekalan. Saudaraku, sebagai orang percaya kita harus sadar, yang perlu kita rancangkan saat ini adalah bagaimana kita memiliki masa depan kehidupan yang terindah di kekekalan nanti. Dan untuk memiliki masa depan kehidupan yang indah di kekekalan nanti, kita tidak boleh berjalan mengikuti rancangan-rancangan diri kita sendiri. Kita harus berjalan mengikuti rencana Tuhan, mengikuti rancangan Tuhan, karena rancangan Tuhan adalah yang terbaik. Perhatikan itu, saya ulang sekali lagi, kita harus berjalan mengikuti rencana Tuhan, mengikuti rancangan Tuhan, karena rancangan Tuhan itulah yang terbaik bagi kehidupan kita ketika nanti kita berada di kekekalan. Firman Tuhan katakan di dalam Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, ketika kita mengerti bahwa sebagai orang percaya yang ada di dalam Yesus, Allah mempunyai rencana yang indah, Allah mempunyai rancangan yang indah untuk masa depan kehidupan kita di kekekalan. Itu berarti kita sudah tidak boleh lagi hidup menuruti rencana kita atau rancangan kita yang semuanya itu lahir dari keinginan-keinginan diri kita secara pribadi. Orang percaya yang berada di dalam Yesus harus menyerahkan segenap hidupnya untuk hidup di dalam rencana Allah, hidup di dalam rancangan Allah.
Karena rancangan Tuhan itu yang terbaik, saudaraku. Ingat, saya ulang sekali lagi, rancangan Tuhan itu yang terbaik. Kenapa saya katakan bahwa rancangan Tuhan itu yang terbaik? Saudaraku, kita harus jujur. Semua yang kita rencanakan untuk kehidupan kita di dunia ini hanya bersifat sementara. Karena apa yang kita rancangkan itu mengikuti keinginan diri kita sendiri. Dan keinginan diri kita itu kan selalu dipenuhi dengan keinginan-keinginan daging. Kita ingin menikmati hidup ini, lalu kita merencanakan segala sesuatu yang kita anggap itu baik untuk hidup kita, tetapi kita tidak pernah memikirkan bahwa apa yang kita rencanakan, apa yang kita rancangkan untuk menikmati kehidupan dunia ini hanya sesaat. Semuanya itu fana, semuanya itu sia-sia. Kenapa saya katakan semuanya itu sia-sia? Karena kehidupan di dunia ini kan sementara. Paling lama 70-80 tahun. Kalaupun kita masih bisa menikmati hidup selama 70-80 tahun. Lalu setelah masa hidup kita di dunia ini berakhir, bagaimana dengan kehidupan kita di kekekalan? Karena kalau kita hidup di dunia ini hanya hidup mengikuti rencana-rencana kita sendiri, mengikuti rancangan-rancangan kita sendiri. Saya sudah katakan tadi, biasanya setiap rencana atau rancangan yang kita buat mengikuti keinginan-keinginan diri kita sendiri, itu dipenuhi dengan keinginan-keinginan daging. Nah, keinginan daging itu adalah perseteruan terhadap Allah. Seharusnya kita sudah tahu ini. Ya, keinginan daging itu akan membuat kita tidak berkenan kepada Allah. Yang berarti ketika nanti masa hidup kita di dunia ini berakhir, kita tidak bisa diterima di dalam kerajaan Allah. Kita akan ditolak oleh Allah. Jadi mari kita sadar bahwa keinginan daging itu hanya mendatangkan maut atas kehidupan kita di kekekalan nanti. Jadi selama kita masih hidup di dunia ini, kita sudah harus belajar hidup menuruti rencana Tuhan atau hidup di dalam rancangan-rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan adalah yang terbaik. Saya sudah katakan tadi, keinginan daging itu akan membawa kita kepada maut. Di dalam Roma 8 ayat 6, firman Tuhan katakan, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Perhatikan itu, keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Artinya kalau kita hidup di dalam rencana Allah, di dalam rancangan Allah, kita akan memberikan diri kita hidup di dalam pimpinan roh. Atau dengan kata lain, kita akan menyerahkan segenap hidup kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Dan seperti yang firman Tuhan katakan, Roh Kudus akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Ketika kita memberi diri untuk hidup di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, apapun yang kita lakukan akan berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Perhatikan itu, jangan hidup mengikuti keinginan diri sendiri lagi. Jangan merencanakan sesuatu yang hanya bersifat sementara. Tetapi hiduplah di dalam rencana Allah, hiduplah di dalam rancangan Tuhan yang terbaik. Ya. Di dalam Roma 8 ayat 7 dikatakan, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Lalu perhatikan ayat yang ke-8. Firman Tuhan mengatakan dengan sangat tegas, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi kalau kita masih hidup mengikuti rencana-rencana diri kita sendiri, mengikuti rancangan-rancangan diri kita sendiri yang kita anggap itu baik karena kita masih ingin menikmati hidup dunia ini, maka apa yang kita rancangkan itu akan mendatangkan kebinasaan atas kehidupan kita di kekekalan, saudaraku. Oleh sebab itu saya harus katakan, jangan lagi hidup menuruti keinginan diri kita sendiri. Jangan merencanakan atau merancangkan sesuatu mengikuti keinginan-keinginan diri kita sendiri yang dipenuhi dengan keinginan daging. Sebab itu akan mendatangkan maut atas kehidupan kita di kekekalan nanti.
Hiduplah seturut dengan rencana Tuhan, sesuai dengan rancangan Tuhan. Hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesucian, hidup dalam kekudusan, supaya pada akhirnya ketika kita menutup mata, Allah Bapa di surga akan menerima kita di dalam kerajaan-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang menyadarkan kami. Saat ini ya Tuhan, kami menyerahkan segenap kehidupan kami dalam tangan-Mu, dan kami mau belajar untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu, supaya kami boleh hidup sesuai dengan rencana-Mu, sesuai dengan rancangan-Mu ya Allah Bapa di sorga, supaya pada akhirnya di ujung kehidupan nanti, hidup kami berkenan di hadapan Bapa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang memberkati kami. Saat ini kami mengangkat tangan di hadapan Bapa, kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati kehidupan kami. Saudaraku, arahkanlah hatimu tertuju kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, turun atas hidupmu, menyertai langkah hidupmu, dan memberkati kehidupanmu sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.